Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum saya melanjutkan diskusi pada pertemuan pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk berselayang pantun. Takkanlah bisa kita saling bersatu hati, jikalau kita tak saling mengenali. Izinkanlah Kanda untuk memperkenalkan diri, supaya adinda-adinda dapat saling mengenali. Perkenalkan, saya Rivaldi Rahmana, dari kelompok 8, Nirem 03.01.21.0167 dari kelas 1 PBBA. Di sini saya berperan sebagai moderator yang bertugas untuk memandu jalannya presentasi PPT kelompok 8 dengan materi prinsip komunikasi penyuluhan yang akan disampaikan oleh kelompok saya, yaitu kelompok 8. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota-anggota daripada kelompok 8. Yang pertama ada Mbak Rahmawati Fajar Setianingrum dengan NIREM 03.01.21.0165. Kemudian ada Mbak Rika Elsantia Sihite dengan NIREM 03.01.21.0166. Kemudian ada diri saya sendiri, yaitu Rivaldi Rahmana dengan NIREM 03.01.0167. Untuk pertama kali, penjelasan materi prinsip komunikasi penyuluhan akan dijelaskan oleh Mbak Rahmawati Fajar Setianingrum. Kepada Mbak Rahmawati, waktu dan jaringan dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Rivaldi selaku moderator pada presentasi kali ini. Perkenalkan, saya Rahmawati Fajar Setianingrum. Di sini saya akan membahas mengenai makna dan prinsip-prinsip komunikasi. Berbicara mengenai makna prinsip komunikasi, komunikasi pada hakikatnya merupakan suatu tindakan sebagai pemenuhan untuk melakukan interaksi dan kontak sosial dengan orang lain. Istilah-istilah prinsip komunikasi menurut William B. Goodikins menyebutnya sebagai asumsi-asumsi komunikasi. Menurut Larry Asamovar dan Richard B. Porter menyebutkannya sebagai karakteristik komunikasi, sedangkan menurut Deddy Mulyana PhD menyebutkannya sebagai prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua ada setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Yang keempat komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Nah, untuk yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik, berupa lambang atau simbol yang digunakan untuk menunjuk sesuatu berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Nah, lambang meliputi kata-kata pesan verbal, perilaku verbal, dan objek yang maknanya disepakati bersama. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Seringkali seseorang mengucapkan saya tidak bisa berkomunikasi, saya tidak tahu bagaimana caranya berkomunikasi. Namun anggapan seperti itu tidak benar, karena setiap orang memiliki potensi yang berbeda ketika berkomunikasi. Komunikasi bisa saja terjadi melalui perilaku seseorang atau bahkan diri kita sendiri, seperti menangis, tertawa, marah, sedih, dan lain-lain sebagainya. Jadi setiap orang berpotensi untuk melakukan komunikasi meskipun cara dan maknanya berbeda. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi yaitu komunikasi secara verbal, sedangkan dimensi hubungan yaitu komunikasi secara nonverbal. Dimensi isi menunjukkan muatan komunikasi seperti apa yang dikatakan atau disampaikan, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya, seperti mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu dan bagaimana pesan itu seharusnya ditafsirkan atau diartikan oleh para pendengar. Nah, yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Komunikasi dilakukan dalam berbagai tingkat kesenjangan, dari komunikasi yang memang disengaja atau direncanakan hingga komunikasi yang tidak disengaja sama sekali. Nah, kesenjangan bukanlah syarat mutlak terjadinya suatu komunikasi. Meskipun kita sama sekali tidak bermaksud menyampaikan komunikasi atau pesan kepada orang lain, tetapi ketika orang lain berpotensi menafsirkan perilaku kita, disitulah terjadinya tindakan perilaku komunikasi.
Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Rahmawati Fajar Setianingrum yang telah menjelaskan tentang makna prinsip komunikasi. Dan selanjutnya untuk prinsip-prinsip komunikasi akan dijelaskan oleh Mbak Rika Elsantia Sihite. Kepada Mbak Rika, waktu dan jaringan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Rika Elsantia Sihite akan melanjutkan penjelasan materi sebelumnya, yaitu mengenai prinsip komunikasi penyuluhan. Langsung saja, prinsip komunikasi penyuluhan yang selanjutnya yaitu komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Makna pesan juga bergantung pada konteks ruang dan waktu. Misalnya, seorang tamu yang diterima di halaman rumah menunjukkan tingkat penerimaan yang berbeda dengan yang menerima tamu di ruang tamu, ruang keluarga, bahkan di kamar pribadi. Kemudian, waktu juga berpengaruh dalam memaknai suatu pesan. Misalnya, perbedaan antara dering telepon pada tengah malam dengan siang hari. Tentu saja orang akan memaknai dering telepon pada tengah malam sebagai tanda suatu kabar yang darurat. Selanjutnya, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Komunikasi terikat oleh aturan atau tata krama. Artinya, orang-orang memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana respon penerima pesan. Prediksi ini tidak selalu disadari dan berlangsung dengan cepat. Kita dapat memprediksi perilaku komunikasi orang lain berdasarkan peran sosialnya. Prinsip ini mengasumsikan bahwa hingga derajat tertentu, ada keteraturan yang mengikat komunikasi manusia. Dengan kata lain, perilaku manusia dapat diramalkan. Selanjutnya, komunikasi bersifat sistemik. Setiap individu adalah suatu sistem yang hidup. Oleh karena itu, unsur diri yang bersifat jasmani dan rohani saling berhubungan. Setidaknya ada dua sistem dasar operasi dalam transaksi komunikasi, yaitu sistem internal dan sistem eksternal. Sistem internal inilah seluruh sistem nilai yang dibawa oleh individu ketika ia berpartisipasi dalam komunikasi yang ia serap selama bersosialisasi. Istilah-istilah lain yang identik dengan sistem internal ini adalah pola pikir, keadaan internal, dan lain sebagainya. Sistem internal ini yang membentuk individu yang unik, termasuk ciri-ciri kepribadiannya, inteligensi, pendidikan, dan semua pengalaman masa lalunya. Sistem eksternal terdiri dari unsur-unsur dalam lingkungan di luar individu, termasuk kata-kata yang ia pilih untuk berbicara, isyarat fisik peserta komunikasi, penataan ruang, temperatur ruang, dan lain-lain. Selanjutnya, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan. Pada kenyataannya, tidak ada manusia yang sama persis meskipun mereka kembar. Namun, kesamaan dalam hal-hal tertentu misalnya agama, ras, bahasa, tingkat pendidikan, atau tingkat ekonomi akan mendorong orang untuk bisa memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator. Seorang lulusan universitas bisa saja menikah dengan seorang lulusan SD, dan seorang kulit putih dengan seorang kulit hitam. Namun, pasangan-pasangan tersebut harus berupaya lebih keras untuk menyesuaikan satu sama lain agar komunikasi mereka berlangsung dengan efektif. Selanjutnya yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial. Sebenarnya, komunikasi manusia dalam bentuk dasarnya bersifat dua arah. Ketika seseorang berbicara kepada seorang lainnya atau kepada sekelompok orang seperti dalam rapat atau kuliah, sebetulnya komunikasi itu berjalan dua arah. Karena orang-orang yang kita anggap sebagai pendengar atau penerima pesan sebenarnya juga menjadi pembicara atau pemberi pesan pada saat yang sama, yaitu lewat perilaku nonverbal mereka. Komunikasi bersifat sirkuler atau dua arah dapat ditandai oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, orang yang berkomunikasi dianggap setara. Yang kedua, proses komunikasi berjalan timbal balik atau dua arah. Yang ketiga, dalam prakteknya, tidak lagi membedakan pesan dan umpan balik. Yang keempat, komunikasi yang terjadi sebenarnya jauh lebih rumit. Misalnya, komunikasi antara dua orang juga sebenarnya secara simultan melibatkan komunikasi dengan diri sendiri atau berpikir sebagai mekanisme untuk menanggapi pihak lainnya. Selanjutnya yaitu komunikasi bersifat irreversibel. Sifat irreversibel ini adalah implikasi dari komunikasi sebagai proses yang selalu berubah.
Contohnya, bila Anda memukul wajah seseorang dan membuatnya cedera, sebenarnya peristiwa tersebut dan konsekuensinya telah terjadi. Anda tidak dapat memutar kembali jarum jam dan berpura-pura seakan-akan hal itu tidak terjadi. Selanjutnya yaitu komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir, melainkan merupakan proses yang sinambung, bahkan dalam kejadian yang sangat sederhana pun seperti tolong ambilkan garam, melibatkan rangkaian kejadian yang rumit bila pendengar memenuhi permintaan tersebut. Untuk lebih memudahkan pengertian, kita dapat mengatakan bahwa peristiwa itu dimulai ketika orang A meminta garam dan berakhir ketika orang B memberikan garam itu. Namun, kita tidak dapat mengukur peristiwa itu hanya berdasarkan apa yang terjadi antara permintaan akan garam dan pemberian garam itu. Baik A atau B telah merujuk pada pengalaman masa lalu mereka untuk menafsirkan pesan serta menanggapinya secara layak. Implikasi dari komunikasi sebagai proses yang dinamis dan transaksional adalah bahwa para peserta komunikasi berubah dari sekadar berubah pengetahuan hingga berubah pandangan dunia dan perilakunya. Yang terakhir yaitu prinsip komunikasi bukan panacea dan menyelesaikan berbagai masalah. Maksudnya adalah komunikasi bukan jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah, melainkan harus ada faktor lain yang menjadi pendukung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya, meskipun pemerintah bersusah payah menjalin komunikasi yang efektif dengan warga Aceh dan warga Papua, tidak mungkin usaha itu akan berhasil bila pemerintah memperlakukan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut secara tidak adil dengan merampas kekayaan alam mereka dan mengangkutnya ke pusat. Seharusnya, pemerintah juga memfasilitasi masyarakat di wilayah tersebut agar masyarakat di wilayah tersebut juga dapat berkembang dengan memanfaatkan kekayaan alam di wilayah itu sama seperti halnya di pusat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Rika Elsantia Sihite yang telah memberikan penjelasan mengenai prinsip-prinsip komunikasi. Adapun kesimpulan dari diskusi pada kesempatan kali ini yaitu prinsip komunikasi penyuluhan merupakan suatu proses simbolik yang timbul dari dalam diri manusia. Komunikasi adalah sesuatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada satu titik, tetapi harus berkelanjutan secara terus-menerus. Jika tadi pembukaannya saya buka dengan selayang pantun dan tak lengkap rasanya jika penutupannya tidak saya akhiri dengan selayang pantun juga. Sedari kecil lahir di kota Medan, sudahlah besar ingin merantau ke Kalimantan. Jika ada kata dan perbuatan saya, terkhusus diri saya dan teman-teman saya yang kurang berkenan, saya mohonlah dimaafkan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua.